Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak Ibu Ira. Apa kabarnya hari ini? Semoga semua ada dalam keadaan sehat walafiat. Nah, pada kesempatan kali ini kita akan belajar bersama-sama masih di tema 4B, yaitu selalu berhemat energi, dengan subtema 1 yaitu sumber energi. Nah, kali ini kita akan masuk ke dalam pelajaran tentang potensi sumber daya alam yang ada di Indonesia ya. Semua bahan yang ditemukan manusia dalam alam yang dapat dipakai untuk kepentingan hidupnya itu adalah disebut dengan sumber daya alam ya. Kemudian seberapa besar sih kekayaan alam yang dimiliki Indonesia? Nah ya, kekayaan sumber daya alam di Indonesia sebagian telah dimanfaatkan untuk memenuhi kebutuhan bangsa Indonesia. Sebagian lain masih berupa potensi yang belum dimanfaatkan karena berbagai keterbatasan seperti kemampuan teknologi dan juga modal ekonomi ya. Nah, kekayaan sumber daya alam apa saja sih yang sudah dimanfaatkan bangsa Indonesia? Nah, yang pertama yaitu ada hutan ya. Luas kawasan hutan di Indonesia mencapai 124 juta 23.000 hektar ya. Nah, namun luas hutan mengalami penurunan yang cukup besar itu diakibatkan karena kerusakan hutan ya. Hasil hutan tidak hanya berupa kayu tetapi juga sumber daya hayati yang hidup di dalamnya. Nah, ya. Sumber daya alam hutan merupakan semua komponen yang terdapat di hutan ya yang dapat dimanfaatkan oleh makhluk hidup. Nah, seperti kita, seperti manusia atau hewan. Nah, ya, berikut ini adalah sumber daya alam yang terdapat di hutan. Yang pertama yaitu ada pohon. Pohon itu merupakan sumber daya alam yang mempunyai banyak manfaat. Di antaranya adalah sebagai penghasil oksigen, menyerap karbon dioksida. Selain itu juga bermanfaat untuk menyimpan cadangan air dan mencegah terjadinya banjir, tanah longsor, dan pengikisan tanah ya. Yang kedua ada rumput. Nah, rumput itu biasanya digunakan sebagai apa sih? Iya, betul. Rumput sebagai makanan hewan ternak ya. Yang ketiga ada buah-buahan ya. Hasil hutan memang sangat beragam ya. Salah satunya adalah buah-buahan, misalnya yang sering kita makan, yang misalnya kita beli dulu di pasar. Nah, itu adalah hasil dari hutan ya. Kemudian yang keempat adalah hewan ya. Di hutan banyak terdapat fauna yang beragam yang berfungsi sebagai penyeimbang lingkungan. Nah, yang selanjutnya ada air. Nah, di hutan, ketersediaan air sangat melimpah. Hal itu karena banyaknya pepohonan di hutan yang akar-akarnya menyimpan air yang begitu banyak. Kemudian yang selanjutnya adalah ada madu. Madu merupakan sumber daya alam nabati yang dapat kita nikmati ya. Selanjutnya hutan juga menyediakan tanaman obat-obatan ya, yang mana yang kita tahu ya tanaman obat-obatan itu seperti apa sih? Contohnya ada kayu putih atau misalnya ada obat-obat yang lain ya seperti sambiloto atau apa gitu ya. Terus yang selanjutnya ada rempah-rempah. Rempah-rempah ini contohnya seperti kayu manis, cengkeh, vanila. Nah, itu merupakan hasil dari hutan ya. Yang selanjutnya ada sagu. Nah, ada yang tahu sagu itu apa? Nah, sagu itu yang berasal dari pohon sagu ya. Nah, kemudian yang selanjutnya ada karet ya. Pohon karet itu juga sama dengan sagu berasal dari pohon ya atau getah-getah karetnya yang diambil ya. Kemudian yang selanjutnya ada minyak bumi ya. Minyak bumi itu dikenal sebagai emas hitam yang merupakan cairan kental, coklat gelap atau kehijauan yang mudah terbakar dan terdapat pada lapisan teratas dari beberapa area di kerak bumi. Nah ya, jadi minyak bumi itu terletak di kerak bumi, berada di lapisan teratas dari kerak bumi ya. Kemudian di sini ada jenis-jenis minyak bumi. Yang pertama yang sering kita ketahui bersama gitu bahwa yang pertama itu ada bensin ya. Bensin itu biasanya merupakan bahan bakar ya yang dipakai
untuk beberapa kendaraan seperti kendaraan bermotor, mobil ya. Tapi di sana juga ada yang namanya kerosin. Kerosin itu merupakan bahan bakar pesawat ya, sama dengan aftur. Aftur juga merupakan bahan bakar untuk pesawat ya. Kemudian ada solar seperti yang kita ketahui ya, angkot, mobil itu kan menggunakan solar. Kemudian ada premium. Premium juga sama, itu hanya nama-nama jenisnya saja. Dan yang terakhir ada LPG ya. LPG itu merupakan gas alam ya. Nah, sama saja seperti dengan minyak bumi ya. Kemudian yang selanjutnya ada batu bara ya. Batu bara merupakan bahan bakar fosil yang terbentuk dari tumbuhan yang mati dan tertimbun selama jutaan tahun ya. Batu bara di Indonesia mencapai 16,3 miliar ton. Wah, banyak banget kan ya. Cuman banyak orang-orang yang belum paham atau belum tahu misalnya ada keunggulan dari batu bara tersendiri ya. Yang pertama yaitu persediaannya itu berlimpah, yang kedua yaitu memiliki panas yang tahan lama, dan yang ketiga itu memiliki harga jual yang murah. Nah ya, mungkin nanti bisa dicoba ada kompor yang terbuat dari batu bara juga ada ya. Nah biasanya batu bara digunakan sebagai bahan bakar kereta api, betul ya. Terus yang selanjutnya ada gas alam ya. Indonesia memiliki cadangan gas alam sebesar 151,33 triliun kaki kubik berdasarkan data dari Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral ya. Indonesia negara terbesar pengekspor gas alam di dunia ya. Kemana saja sih gas yang kita punya? Nah ya, gas yang kita punya itu kita ekspor ke daerah atau ke negara Korea, Taiwan, Tiongkok, dan Amerika Serikat. Nah, Indonesia itu kaya banget kan sampai bisa mengekspor gas alam ya. Kemudian yang selanjutnya adalah sumber daya laut. Nah, Indonesia juga memiliki kekayaan laut yang melimpah, di mana mayoritas negara kita ini sebagian besar adalah laut ya. Namun pemanfaatan sumber daya laut di Indonesia ini belum optimal ya. Kekayaan laut Indonesia itu terlihat dari keanekaragaman hayati biota laut ya. Di Indonesia itu memiliki 8.500 spesies ikan, 555 spesies rumput laut, dan 950 spesies terumbu karang. Wah, kaya banget kan negara Indonesia ini. Nah, belum lagi banyak banget yang lainnya yang belum kita ketahui. Nah, bagaimana kaya banget kan negara kita ini? Nah, kita sebagai generasi penerus perlu tahu bagaimana cara memanfaatkan sumber daya alam yang sudah Allah berikan. Bagaimana agar sumber daya alam ini agar tetap terjaga, kemudian tidak pernah habis untuk yang tidak diperbarui ya. Nah, bagaimana caranya? Nah, itu ada pada kalian semua ya. Makanya kalian harus menjaganya, menggunakan sebaik mungkin dengan sesuai kebutuhan ya. Seperti dalam firman Allah Quran surat Al-A'raf ayat 58 yang artinya, dan tanah yang baik, tanaman-tanamannya tumbuh subur dengan seizin Allah, dan tanah yang tidak subur, tanaman-tanamannya hanya tumbuh merana. Demikianlah kami mengulangi tanda-tanda kebesaran kami bagi orang-orang yang bersyukur. Nah ya, apapun yang terjadi saat ini di negara Indonesia kita ini, kaya akan kekayaan alam itu adalah sudah merupakan takdir Allah yang terbaik bagi kita. Makanya kita harus bisa menjaganya, melestarikannya ya. Sekian dulu materi dari Bu Ira. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.